Terkadang seorang wanita muslimah dalam permasalahan tauhid, masya Allah, semangat belajar tauhid, semangat belajar fikih, semangat mempelajari berbagai permasalahan, dan semangat pula dalam beramal, mengamalkan sunnah. Apa yang dia ketahui dia berusaha untuk mengamalkan. Namun ketika ia diuji dengan permasalahan ta'addud zaujat, permasalahan poligami yang ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah terlihat sikap seorang wanita muslimah. Apakah dia benar-benar menjadi seorang wanita muslimah, wanita mukminah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku beritakan kepada kalian wanita-wanita kalian yang termasuk ahlul jannah. Maka disinilah seorang wanita itu diuji dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan syariat tentang poligami, kadang-kadang sebagian wanita mukminah, wanita muslimah, bahkan sebagian penuntut ilmu terbawa oleh pemikiran-pemikiran kafir, pemikiran orientalis, dan mereka yang terbawa oleh hawa nafsu mereka, yang terbawa oleh perasaan mereka, menyebabkan mereka melontarkan ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan yang keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sepantasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga sebagian para wanita muslimat akhirnya terjatuh ke dalam perkara yang berlebihan dalam membenci syariat poligami, mengeluarkan kata-kata yang waliyadzubillah dikhawatirkan jangan sampai ucapan tersebut termasuk ucapan kekufuran yang menyebabkan seorang itu kafir, keluar dari Islam, menyebabkan dia murtad tanpa dia menyadari. Ini bukan permasalahan sepele, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa poligami termasuk di antara syariat yang sering diperangi oleh orang-orang kafir. Yang dianggap oleh mereka ini adalah sesuatu yang menzalimi hak-hak para wanita. Yang dianggap oleh mereka bahwa ini adalah syariat hawa nafsu, syahwat. Lalu mereka melakukan berbagai macam propaganda dengan menyebarkan berbagai macam syubhat yang intinya adalah memperburuk citra syariat poligami yang nasnya telah ditetapkan dalam Al-Quran Karim dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang mencibir syariat poligami atau yang merendahkan atau yang memperburuk citranya orang-orang kafir atau dari kaum liberal atau yang semisalnya, itu biasa, dan itu memang kebiasaan mereka. Tapi jangan sampai kemudian seorang yang mengerti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mempelajari, dia membaca, dia memahami maknanya, lalu kemudian dia mencibir syariat poligami dan memperburuk citra poligami dan memberi peringatan
kepada kaum muslimat yang lain dari syariat poligami, ini yang berbahaya. Apakah dia membaca Al-Quran Al-Karim? Apakah dia membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan satu kalimat yang menyebabkan murka Allah azza wa jalla? La yulqi laha balan yahwi biha ila nar jahannam. Dia tidak sadar ternyata dengan kalimat itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Di dalam Al-Quran Al-Karim sangat tegas sekali syariat tentang poligami. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahi wanita-wanita yang baik di antara kalian, mathna, 2, wa thulatha, 3, wa ruba', 4. Batasan 4 untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan bagi beliau menikah lebih dari 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini jelas. Seluruh para ulama setiap kali mereka menjelaskan tentang syariat poligami pasti menyebutkan ayat ini yang menunjukkan disyariatkannya berpoligami. Terlepas dari adanya perselisihan di kalangan para ulama, apakah asal hukum nikah itu poligami atau bukan? Karena sebagian para ulama, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan asal hukum menikah itu adalah poligami. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in lam ta'dilu fawahidah." Apabila kalian tidak mampu berbuat adil, maka cukup dengan 1. Jadi 1 ini disebutkan belakangan. Sehingga para ulama, sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan yang pertama adalah berpoligami. Mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, nah alternatifnya 1 aja. 1. Tidak mampu berbuat adil. Jadi tidak dilarang menikah 1, silahkan, tidak masalah. Sebagaimana juga tidak dilarangnya seorang menikah lebih dari 1. Belum lagi hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang kepada suaminya, wanita yang diharapkan melahirkan keturunan yang banyak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat yang lainnya pada yaumul qiyamah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Sa'id bin Jubair rahimahullah taala datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Hal tazawwajta?" Apakah kamu sudah menikah? Kata Sa'id, "Lah, belum." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummati aktharuha nisaan." Menikahlah kamu, sesungguhnya orang terbaiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya.
wanita terbaiknya seorang yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ada dua makna yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Makna yang pertama bahwa yang dimaksud bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak istri, tentu batasannya 4. Semakin banyak istri, semakin baik. Meskipun pendapat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Penafsiran yang kedua yang dimaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dan beliau adalah orang yang paling banyak istrinya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama, bahwa Ibnu Abbas hendak mentarghib, mendorong Sa'id bin Jubair agar segera menikah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah seorang hamba yang terbaik, hamba pilihan umat ini, dan beliau yang